Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berdoa kekuatan yang baru dari Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi setiap kita ya saudara untuk menjalani hari demi hari ini. Saya percaya setiap kita yang terus setia kepada Tuhan, terus berharap meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, dalam minggu ini kita sedang bicara tentang berdamai ya saudara, tentang mengampuni. Saya berdoa sepanjang minggu ini Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kita, dalam kehidupan setiap kita, sehingga hari demi hari saudara kita dimampukan untuk dapat mengampuni, dapat berdamai saudara ya. Puji Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami dalam setiap keadaan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang selalu beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami membawa pujian, kami sembah kami kepada Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku.
yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
merindukan Engkau bekerja, melawat kami, bekerja lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Jamah hati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang pagi hari ini membutuhkan Tuhan. Setiap kami yang pagi hari ini membutuhkan jawaban dari Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Engkau ada bersama dengan kami. Dan Kamu memulihkan setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita masih akan melanjutkan seri kita tentang berdamai ya saudara. Hari ini saya akan berikan judul renungan yang akan saya sampaikan. Ketika mengampuni terasa terlalu berat. Ya, judul renungan kita hari ini ketika mengampuni terasa terlalu berat. Saudara, dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah mengalami luka-luka yang rasanya sangat dalam saudara. Sampai tuh kalau kita dengar kata mengampuni gitu ya saudara ya. Rasanya tuh kayaknya jauh banget gitu ya. Susah banget untuk kita mengampuni gitu ya. Aduh, gak tahu deh kapan saya bisa mengampuni. Gak tahu apakah saya akan pernah bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti saya, melukai saya sebegitu dalamnya gitu ya saudara ya. Kadang-kadang ketika kita sulit untuk mengampuni ya, rasanya berat untuk mengampuni ya. Itu kan bukan karena kita tuh dengan sengaja tidak mau taat sama Tuhan ya saudara ya. Tapi mungkin karena rasa sakitnya tuh kayaknya terlalu dalam. Rasa sakitnya masih sangat nyata saudara ya. Bahkan hati kita rasanya sakit banget setiap kali ingat kejadian orang yang melukai hati kita. Hari ini saya mau bicara bukan tentang pengampunan yang mudah ya saudara ya. Tapi justru kita mau bicara tentang pengampunan yang rasanya terlalu berat untuk dilakukan. Ya saudara. Kadangkala ada luka-luka dalam hidup kita yang rasanya lebih baik kita simpan sendiri aja. Rasanya lebih baik kita tutup rapat-rapat aja. Gak apa-apa, gak usah pernah dibuka lagi. Gak apa-apa, gak usah pernah diproses gitu. Karena rasanya sulit sekali untuk mengampuni. Hari ini saya berdoa saudara. Kalau ada di antara setiap kita yang hari ini engkau terluka begitu dalam. Hatimu disakiti begitu rupa. Hari ini saya berdoa jadi awal pemulihan bagi setiap kita ya saudara. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, pengampunan memang tidak mudah ya. Hari ini saya mau ajak kita melihat, mengingat kembali kita kisah Yesus ketika ada di atas kayu salib, saudara. Tentu kita tahu saat itu Yesus difitnah, Yesus disalahkan, dia ditinggalkan oleh banyak orang, banyak pengikutnya, bahkan banyak murid-muridnya saudara. Dia ditinggalkan saat itu, dia disiksa tanpa kesalahan yang dia lakukan, tapi di tengah penderitaan itu, saudara baca dalam Lukas 23 ayat ke-34 Yesus katakan, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak mengucapkan perkataan ini dari posisinya yang nyaman saudara. Tapi Yesus mengucapkannya bahkan saat lukanya masih terbuka ya saudara ya. Saat dia sedang disakiti dia ucapkan perkataan itu saudara. Ini menunjukkan sebuah hal yang penting. Bahwa pengampunan bukan menunggu lukanya hilang saudara. Tapi pengampunan adalah sebuah keputusan untuk tidak membiarkan luka menguasai hati kita. Untuk tidak membiarkan luka menguasai kehidupan kita. Hari ini saudara, jangan sampai luka menguasai hatimu. Jangan sampai luka menguasai hidupmu. Tapi ambil keputusan untuk mengampuni. Ya saudara, memang gak bisa dipungkiri mengampuni itu tadi saya katakan bisa terasa terlalu berat ya saudara ya. Karena ada luka-luka yang datangnya dari orang terdekat. Ada luka-luka yang terjadinya berulang saudara ya. Ada luka yang meninggalkan trauma begitu besar dalam hidup kita. Bahkan ada luka-luka yang pada akhirnya mengubah cara kita melihat diri kita sendiri saudara. Karena kita terlalu terluka gitu ya saudara. Dan mengampuni dalam kondisi-kondisi seperti ini tentu bukan hal yang ringan. Ya. Tapi hari ini izinkan Tuhan bekerja dalam hatimu, izinkan kasih-Nya itu membalut setiap luka dalam hidupmu. Karena Tuhan peduli
akan hatimu. Bahkan Tuhan peduli dengan luka-luka yang engkau alami. Dan Dia ingin engkau pulih, saudara. Pengampunan bukan berarti kita membenarkan apa yang salah ya, saudara. Ini penting, saudara. Mengampuni itu bukan berarti kita menyepelekan luka yang kita alami, luka yang kita rasakan. Mengampuni bukan berarti kita mengatakan bahwa oh lukanya kecil, lukanya sepele, masalahnya sepele. Bukan. Mengampuni juga bukan berarti kita berpura-pura tuh gak terjadi apa-apa gitu ya, saudara ya. Bukan. Tapi pengampunan adalah sebuah keputusan ya. Gitu ya, bukan penghapusan memori, bukan berarti kita lupa akan peristiwanya, bukan. Tapi mengampuni adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita mengampuni bukan karena orang lain tidak salah, tapi karena kita tidak ingin hati kita terikat lagi pada rasa sakitnya. Ya, saudara. Kenapa Tuhan mau kita untuk mengampuni ya? Tadi kita sudah baca ayatnya di atas ya. Dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Kenapa Tuhan mau kita mengampuni, saudara? Pengampunan bukan untuk orang yang menyakiti kita. Tapi pengampunan adalah untuk diri kita sendiri. Supaya hati kita bebas, saudara ya. Kenapa? Karena luka yang tidak diampuni, gitu, yang tidak diproses dengan benar akan menahan kita di masa lalu. Akan menguras emosi kita. Akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain gitu ya saudara. Bahkan akan membuat hati kita lama-lama jadi keras. Dan Tuhan rindu engkau bebas dari luka itu saudara. Ya, ada beberapa langkah kecil ya saudara, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita mulai mengampuni. Kalau mengampuni rasanya terlalu berat ya saudara, engkau bisa coba melakukan beberapa langkah sederhana ini. Yang pertama, engkau perlu jujur kepada Tuhan tentang betapa beratnya luka yang kau alami. Gak apa-apa saudara. Mungkin kau katakan, Tuhan saat ini aku belum sanggup. Saat ini rasanya terlalu berat Tuhan. Terlalu dalam lukanya, terlalu sakit apa yang aku alami. Gak apa-apa, engkau perlu jujur kepada Tuhan. Lalu langkah selanjutnya yang bisa engkau lakukan adalah engkau serahkan lukamu itu kepada Tuhan. Bahkan engkau serahkan keadilan itu ke dalam tangan Tuhan. Ya saudara ya. Jadi bukan urusan kita untuk membalas, bukan urusan kita untuk menghakimi orang lain, tapi engkau serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, engkau perlu pilih untuk tidak membalas. Ya meskipun engkau belum pulih. Kan seringkali tuh yang buat kita belum mau lepaskan pengampunan itu karena kita masih niat mau balas ya saudara. Kalau ada orang menyakiti kita begitu rupa, rasanya tuh dalam hati ini tunggu ya nanti saatnya saya mau balas kamu gitu ya. Tapi langkah sederhana ini saudara, keputusan untuk tidak membalas itu penting saudara. Untuk kita perlahan-lahan bisa mulai mengampuni. Gak apa-apa meskipun mungkin kau belum pulih seutuhnya dari lukamu masih terasa sakit. Tapi engkau perlu dengan keberanian gitu ya saudara ya. Memilih, memutuskan untuk tidak membalas. Karena kan kau sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, ini langkah yang penting adalah ulangi keputusan itu setiap hari. Ya, mungkin hari ini kita bisa kuat, kita bilang kita mau melangkah, mau mulai untuk mengampuni. Tapi mungkin besok luka itu, pikiran-pikiran yang buruk itu ya saudara ya, tentang pengalaman yang buruk itu datang lagi kepada kita. Nah kita perlu ulangi apa yang kita lakukan tadi ya. Ulangi keputusan untuk mengampuni itu hari demi hari. Sampai satu hari nanti engkau akan menyadari kau sudah bebas dari lukanya. Gak apa-apa kalau hari ini mungkin kau bisa mengampuni lalu besok pikiran buruknya itu datang lagi gitu ya saudara. Pikiran tentang luka itu datang lagi, engkau ulangi lagi keputusan yang sama. Bukan berarti engkau gagal, tapi engkau sedang berproses gitu ya. Sampai pada saatnya nanti engkau akan melihat, wah, dan engkau akan merasakan engkau sudah bebas dari luka itu. Engkau sudah berdamai dengan orang yang pernah menyakitimu. Saudara, mengampuni itu tidak mengubah masa lalu, tapi membebaskan masa depan kita. Ya, mengampuni tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi saudara ya. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengampuni, itu membebaskan masa depan kita. Ya, Tuhan juga tidak memaksa kita untuk harus kuat sendirian gitu ya. Tapi justru Dia
memberikan pertolongan bagi setiap kita. Dia mau membalut setiap luka kita dan dia mau melihat kita bebas dari luka. Ya saudara, kalau saya boleh ibaratkan, kalau kita tetap menggenggam luka gitu ya saudara, tidak mau melepaskan pengampunan. Itu sama seperti seseorang yang menggenggam bara api saudara ya. Dia berharap ketika dia menggenggam bara api itu, orang yang menyakiti dia, orang lain akan terluka. Padahal yang terbakar itu kan tangannya sendiri ya saudara. Ketika kita mengampuni, itu berarti kita sedang melepaskan bara api yang selama ini kita genggam. Supaya apa? Supaya tangan kita bisa sembuh. Supaya hati kita bisa pulih. Saudara, hari ini mungkin engkau berkata, aku masih belum bisa mengampuni gitu ya. Mungkin kau masih belum bisa berkata, aku sudah mengampuni gitu. Tapi hari ini mungkin kau bisa berkata, Tuhan, aku mau belajar untuk mengampuni. Dan itu cukup untuk hari ini. Besok engkau katakan lagi, besok engkau mulai lagi saudara ya. Ambil keputusan itu lagi, Tuhan aku mau mengampuni. Dan saya percaya ketika engkau dengan setia saudara, ketika engkau minta pertolongan Tuhan, Dia akan menolong engkau, Dia akan berikan kau kekuatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau yang membutuhkan Tuhan, pagi ini buka hatimu dan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kalau hari ini engkau ada di dalam luka yang begitu dalam hidupmu, mungkin hari ini kata mengampuni itu terasa terlalu berat dalam hidupmu. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak menjauh dari engkau, tapi Dia ada bersama dengan engkau. Dan Dia berkata kepadamu, datanglah kepadaku. Ketika engkau memutuskan untuk mengampuni, itu adalah sebuah tanda bahwa engkau sedang mempercayakan luka itu kepada Tuhan. Dan engkau memutuskan mengambil keputusan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Hari ini gak perlu tergesa-gesa. Langkah kecil yang kau ambil pun Tuhan lihat. Dan pada saatnya nanti, pada suatu hari nanti, kau akan menyadari bukan orang lain yang dilepaskan oleh pengampunan itu, bukan orang lain yang dibebaskan oleh pengampunan itu, tapi hatimu sendiri yang dibebaskan karena engkau telah mengampuni. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa pagi ini. Kau yang hari ini masih menyimpan luka, masih sulit untuk mengampuni karena lukanya begitu dalam, lukanya begitu menyakitimu, bahkan mempengaruhi hidupmu sampai dengan saat ini. Tapi engkau hari ini mengambil keputusan untuk mau mengampuni. Saya mau berdoa buat saudara yang sedang berada di tengah-tengah luka dalam hidupmu. Kau yang disakiti oleh orang terdekatmu, kau difitnah, kau ditipu. Hari ini bolehkah engkau angkat tanganmu? Saya mau berdoa buat saudara. Oh Tuhan, jamahan-Mu Tuhan.
setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini Tuhan. Mereka yang membuka hati mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Kasih-Mu menjamah setiap mereka. Dengan kekuatan kami sendiri kami gak mampu Tuhan. Kami butuh Tuhan menolong kami. Kami butuh Tuhan membalut setiap luka di dalam hati kami. Luka yang begitu besar, luka yang begitu dalam. Tapi hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Walaupun berat, walaupun sulit, kami mau mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Kami mau mulai langkah kami supaya kami dibebaskan dari luka itu, supaya hati kami bebas Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Kasih-Mu membalut setiap luka di dalam hati mereka Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu, kasih-Mu yang sempurna itu menolong setiap mereka Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap bertahan. Berikan kekuatan bagi mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Mampukan mereka untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah menyakiti mereka, bagi orang yang menorehkan luka yang begitu dalam di dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, kuasa dari Tuhan dinyatakan Tuhan. Mampukan setiap mereka, jamah setiap mereka, balut setiap luka hati mereka Tuhan. Jamah Tuhan, mengalir kasih-Mu Tuhan, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang begitu indah mengingatkan setiap kami. Kami bebas dari luka. Untuk kami berdamai dengan orang yang pernah menyakiti kami. Untuk kami berani mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu dalam setiap pergumulan doa yang mereka sampaikan Tuhan. Setiap mereka yang bergumul dengan kondisi fisik mereka, dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Setiap mereka yang bergumul dengan kondisi finansial mereka. Mereka yang bergumul dengan relasi mereka Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Mereka yang bergumul untuk bisnis mereka, karir mereka, pekerjaan mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan. Kau buka jalan di dalam kehidupan mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Biar ada pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kami akan melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami akan melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan yang ajaib itu menolong setiap kami. Dalam setiap kelemahan kami, biar kuasa-Mu Tuhan dinyatakan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang punya pergumulan doa, permohonan doa, atau saudara yang punya kesaksian, saudara rindu sampaikan, saudara boleh sampaikan melalui DM Instagram saya. Saya rindu berdoa buat saudara, dan biar kesaksian kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Shalom. Kerja